Shalom saudara, kembali di dalam Refleksi Gema tanggal 6 Oktober 2022. Kiranya melalui refleksi kita pada hari ini, kita semakin mengenal kerinduan Allah di dalam sikap kita terhadap sesama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, tolong kami supaya di dalam hidup ini kami semakin mengerti dan mengenal akan hati-Mu, sehingga di dalam sikap kami terhadap sesama kami juga boleh menyerupa akan Kristus di dalam kasih dan di dalam kerinduannya untuk memulihkan orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur, pimpin kami dalam renungan hari ini. Amin. Saudara, bagian tubuh apa sih yang kecil tetapi besar dampaknya? Mungkin sebagian dari rekan-rekan sudah mulai menebak ya. Ya, tentu saja lidah. Dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan, meski lidah itu kecil, tetapi bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Tetapi di sana juga digambarkan sebuah api yang kecil, tetapi bisa membakar hutan yang besar. Bahkan hikmat di dalam Amsal 15 ayat 4 mencatat, lidah lembut bagaikan pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Jadi ternyata kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan lidah kita. Dan seperti yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam renungan berikut ini, saudara-saudara. Refleksi Gema mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang kali ini mengangkat sebuah tema mengasihi dan memulihkan orang lain. Dan teks yang terambil yaitu di dalam kitab Kidung Agung pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Tetapi di kesempatan ini saya akan membacakan pasal yang pertama, hanya ayat yang ke-5, 9, 15, lalu pasal yang kedua itu di ayatnya yang pertama saja. Demikian firman Tuhan. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Ayat 9. Dengan kuda betina daripada kereta Firaun, kuumpamakan engkau, manisku. Ayat ke-15. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Pasal kedua ayat yang pertama. Bunga mawar dari Sharon aku, bunga bakung di lembah-lembah. Saudara, ayat yang dibacakan ini adalah bagian sahut-sahutan dari antara dua orang tokoh di kitab Kidung Agung, yaitu sang perempuan yang hendak dinikahi dengan tokoh yang kedua, yaitu dengan sang raja yang akan menikahi perempuan itu. Dan hal khusus yang menjadi perenungan kita hari ini adalah bagaimana kemudian sang raja itu menggunakan lidahnya atau perkataannya sehingga hal tersebut menjadi bentuk yang mengasihi dan memulihkan, dalam konteks ini tentu saja perempuan tersebut, saudara-saudara. Dan pertama kita mau melihat bagaimana si perempuan ini secara fisik menyadari akan kekurangan dirinya. Self-image atau gambar dirinya tentang kulitnya yang hitam diakuinya sebagai kekurangan jika dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Meski dia kemudian pada akhirnya juga menambahkan tetapi cantik di belakangnya, namun dia tahu persis bahwa ia mengalami minder atau rendah diri atau tidak percaya diri. Sehingga tidak heran sejak zaman dulu pun membanding-bandingkan warna kulit itu juga sudah ada, saudara-saudara. Dan itu kita ketahui hanya bisa terjadi ketika kemudian ada konsensus, ada kesepakatan mana sih warna kulit yang lebih disukai dan mana yang kurang disukai. Dan paling sederhana biasanya hal itu kemudian dinyatakan lewat perkataan. Jadi perempuan ini bisa jadi juga alami rendah diri karena orang-orang di sekitarnya itu berkata tentang kulitnya. Bukankah kita juga hari-hari ini seringkali melihat, seringkali mendengar tidak hanya tentang mungkin kulit atau ras tetapi tentang hal-hal yang orang-orang di sekitar kita katakan tentang kita dan kita menjadi terpengaruh gambar diri kita sendiri.
karena pendapat orang lain itu. Nah, untuk itu kita melihat bagaimana kemudian sang raja ini menggunakan lidahnya, perkataannya. Saudara, dikatakan di sana ia memuji perempuan itu beberapa kali. Nah, dalam teks yang saya baca, saya kutip 2 ayat saja ya. Di mana ayat 9 dia berbicara, perempuan ini seperti kuda betina dari kereta Firaun. Saudara, ini pujian yang sangat luar biasa. Karena para penafsir mengatakan bahwa kereta dari kuda Firaun itu sebetulnya tidak ditarik oleh kuda-kuda yang betina, melainkan menggunakan beberapa kuda-kuda jantan yang sebetulnya kuat-kuat. Tetapi siapakah yang menurut Anda bisa menggerakkan atau membuat kuda jantan itu menggebu-gebu di dalam berlari? Dia adalah kuda betina yang paling diminati oleh kuda-kuda jantan lainnya. Artinya, sang raja sedang memuji perempuan ini demikian luar biasa karena di antara semua yang ada, kamulah yang paling memikat. Lalu di ayat 15 sang raja kembali memuji, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Ya, 2 kali di dalam pujian dalam 1 kalimat itu menunjukkan ada penekanan yang sungguh-sungguh, yang jujur daripada seorang yang menyatakannya. Dan kemudian bagaimana respons sang perempuan itu setelah menerima puji-pujian tersebut? Kita kembali dengan sebuah istilah yang saya sebut tadi, self-image atau gambar diri. Perempuan itu tadi sadar, dia minder, dia rendah hati karena kulitnya. Tapi di pasal 2 ayat yang pertama, ia sudah mulai mengalami perubahan sejak terjadi sahut-sahutan tersebut. Dia menyebut dirinya tetapi bukan lagi dengan keminderannya, tetapi ia menyebut dirinya sebagai bunga mawar Sharon, bunga bakung atau mungkin lebih dikenal bunga lili begitu ya. Saudara sudah pernah melihat kedua bunga tersebut? Wah, kalau misalnya belum, saudara bisa membuka Google setelah ini dan melihat, coba cari gambarnya. Itu adalah bunga-bunga yang cantik sekali, saudara. Sehingga pujian itu tentulah sangat membuat sang perempuan ini sangat senang dan sukacita karena pujian yang indah. Saudara, apa yang kemudian bisa kita pelajari di dalam hal ini? Kidung Agung memiliki tema utama ya, yang menceritakan tentang sepasang kekasih. Maka satu hal yang mungkin jikalau kita mau menarik pelajarannya, yang pertama, di dalam relasi kita dengan kekasih kita, jangan pernah luntur yang namanya kita saling memuji satu dengan yang lain. Penting sekali, dan di sini juga mengajarkan jangan klise, jangan berbohong. Sang raja tidak berbohong dengan mengatakan, wah kulitmu bersinar, bercahaya putih dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi ia belajar untuk mencari hal indah yang bisa diapresiasi dari pasangannya. Jadi kita perlu mengingat bahwa perkataan Anda bisa menjadi peneguhan atau konfirmasi dari Tuhan untuk dipakai menjadi sesuatu yang membangun dan menghangatkan relasi Anda. Yang kedua, saudaraku, secara umum kita bisa melihat bahwa saling memuji itu membangun rasa percaya. Kita bisa memilih untuk berdiam diri terhadap kelebihan dari orang lain. Malahan ironisnya kita seringkali mudah sekali kalau ada kelemahan orang lain, kita sering mudah gitu ya ngomongin kelemahan orang lain. Tapi dalam hal ini kita belajar, jika ada hal baik untuk kita bisa puji terhadap orang lain, ada kesempatan untuk memuji orang lain, nyatakanlah, katakanlah. Karena lewat situ kita bisa turut membangun gambar diri orang yang mungkin sedang struggle. Dan Tuhan juga mau pakai kita untuk memberikan pujian yang memang layak untuk diterima dan akan membangun diri pribadi tersebut. Lalu yang ketiga, saudara, secara rohani kita mau melihat juga bagaimana Kristus sebetulnya menerapkan pentingnya untuk memberi citra diri atau identitas yang tepat kepada para murid yang dikasihi. Tuhan Yesus bahkan berkata ya, terhadap citra diri mereka yang mungkin menganggap, wah aku ini nelayan, orang bodoh, orang berdosa, tidak signifikan, tidak penting. Tetapi kemudian Tuhan memberikan suatu gambar diri yang begitu indah. Mereka adalah garam dunia, mereka adalah terang dunia. Suatu identitas baru yang memang layak untuk diterima oleh mereka sebagai pribadi yang mengikut Yesus, yang kemudian ditebus olehnya dan menerima sang terang dunia itu sendiri. Kiranya melalui perenungan kita ini, kita lebih berhikmat dan tulus dalam menggunakan lidah kita
dalam mengasihi dan memulihkan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami masih punya lidah untuk berkata-kata. Kami sadar lidah kami bisa memberkati tetapi juga bisa mengutuk akan orang atau sesama kami, Tuhan. Maka tolong Tuhan, kiranya melalui dalam kuasa Roh Kudus, kami boleh menang di dalam segala tantangan dan perjuangan. Sehingga segala hal yang kami boleh katakan, kami memilih kesempatan untuk bisa memuji orang-orang di sekitar kami dengan maksud daripada Tuhan untuk membangun mereka dan menyelamatkan mereka dari segala gambar diri yang salah tentang diri mereka sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.